Agama adalah pilihan setiap insan. Memilih pindah agama membutuhkan kajian yang begitu dalam untuk menentukan sebuah keputusan. Khadijah, salah seorang mu'alaf asal Jerman, mendeklarasikan diri untuk memeluk agama Islam pada 2017 silam. Datang ke Indonesia, tepatnya di Jakarta pada 2016 lalu hanya untuk menjalankan bisnisnya sebagai seorang developer. Namun dalam perjalanannya, ia memutuskan untuk memeluk agama Islam sebagai agama terakhirnya yang ia yakini. Lane, nama akrabnya sebelum memeluk agama Islam yang kini memiliki nama Khadijah ketika sudah beragama Islam, sempat diuji dengan begitu kerasnya, termasuk bantahan dari keluarga besarnya atas pilihannya. Namun Khadijah tetap yakin dengan keputusannya itu untuk menjadi seorang muslimah. Kalau menurut saya ya sebagai mualaf, ujian itu tidak berhenti. Ya, ujian itu tidak berhenti karena bukan hanya untuk mualaf mungkin ya, kita semua ya semua ujian hidup kita itu nggak mungkin berhenti karena bagaimana beratnya ujian itu. Nilai tinggi kita juga kan naik. Betul. Jadi levelnya tuh naik juga. Jadi tergantung begitu. So sebagai mualaf ya nggak berhenti sama dengan yang dikatakan sama Pak Yusron itu ya beda-beda musimnya lagi ya. Itu yang saya bilang itu hidup kita ini sebagai buku. Ya, setiap anunya ada chapternya, apa chapter bab itu? Babnya ada babnya begitu. Dan di setiap bab itu beda-beda karakter, beda-beda kisah. Jadi saya itu sudah menganggap hidupku itu like a book. Gitu ya. So it has different chapters. Ada chapter, ada babnya begitu, beda-beda kisah. Nanti kalau setelah satu kisah ya udahlah. Begitu. Tapi lagi. Tapi tutup buku berarti ya? Kata orang-orang. Bisa kita tutup buku. Mungkin buku kita ini sampai hidup masih berjalan. Jadi ya never ending book. Betul. The book apa namanya itu jadi tidak ada hentikannya. Mungkin yang endingnya itu insya Allah surga. Amin. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau sudah berhenti hidup, udah tutup. Hal itu dikarenakan keluarga besar yang juga sangat kental dengan Katoliknya. Bahkan, menurut ceritanya dulu, Khadijah sangat ingin menjadi suster putri kasih yang melayani anak-anak di gereja Katolik. Namun seiring berjalannya waktu, keluarga besar Khadijah menerima keputusan Khadijah menjadi seorang muslimah. Alhamdulillah mereka mengerti begitu. Karena itu yang saya bilang, Pak. Tidak ada mungkin keluarga yang mau melihat orang yang dia sayangi itu dalam kesusahan. Jadi itu aja yang mungkin ada anunya ya. Jadi apapun masalah yang saya hadapi saat ini, saya tidak bisa katakan sama mereka. Kenapa? Karena saya tidak mau mereka mengatakan itu karena kamu membelakangi agamamu. Itu karena itu keputusanmu. Itu karena masalah dengan apa yang kamu pilihan, begitu. Itu yang saya tidak mau. Jadi itu kenapa apapun yang terjadi, apapun yang saya hadapi, saya harus hadapi sendiri, begitu. Begitu. Dan saya harus buktikan sama keluarga saya baik-baik saja. Dan saya mampu. Dan saya alhamdulillah dalam agama ini saya dalam peace begitu, damaian damai begitu, dan saya baik begitu. Tapi alhamdulillah memang apapun yang masalah, apapun yang saya bilang dalam hatiku itu I have peace in my heart. Whatever problems, whatever trials that come, deep in my heart there's peace. Itu yang saya syukuri. Itu yang saya bilang Pak Yusronya, apa bedaannya? Ujian waktu saya di luar Islam dan waktu saya di dalam Islam, begitu. Apa bedaannya? Karena ujian yang datang saya waktu saya di luar Islam itu it's like almost the same ya ujiannya. Tapi di situ kita tidak tahu tujuan kita mana.
Kita bingung ya, apa yang terjadi nanti. Saya tujuanku kemana, where will I go, begitu. What is the end of this, begitu. Tapi sekarang dalam Islam, after revert, begitu, apapun ujian yang datang di dalam hidupku ini, saya tahu ini karena untuk Allah. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kalau saya jalanin dan kalau saya overcome or pass it begitu, insya Allah ada jannah. Insya Allah. Like that. Itu bedanya. Begitu. Jadi kalau di ujian itu di luar Islam, kita kayak nggak membayang endingnya kemana There's no ending. I mean like there's no let's say the point of end begitu ya. Gak ada tujuan begitu. Tapi di sini di dalam Islam apapun ujian bagaimanapun berat. Jadi kita tahu seberatnya ujiannya ini insya Allah nilaiku meningkat ya. Itu gitu. Jadi itu bedanya. That's why. Kini Khadijah tinggal di Lombok sejak 2019 silam. Ia mengatakan bahagia hidup di Lombok yang dengan banyak agama yang hidup namun tetap rukun. Ia juga sangat bahagia atas sambutan orang-orang Lombok yang sangat mencintai dirinya. Kini di Lombok Khadijah hidup dengan sangat bahagia. Di Lombok sendiri Khadijah kini banyak undangan-undangan menjadi motivator, host, dan public speaker. Dirinya juga berprofesi sebagai event organizer. Dirinya mengaku semua itu adalah jalan yang Allah berikan untuknya. Dan perjalanan ini Miss Khadijah, saya melihat keputusan tinggal di Lombok. Ini pasti ada lingkungan di sekitar Miss Khadijah yang kira-kira membawa energi positif. Boleh diceritakan ini kan kenyamanan itu muncul karena orang-orang di sekitar kita. Like this, alhamdulillah, udah saya bilang ya. Memang takdir Allah ya, qadar Allah yang saya mungkin di sini di Lombok, Indonesia, and especially Lombok, gitu. Kenapa? Karena saya sudah bilang, mungkin kalau niatku itu untuk ekonomi, lebih tinggi yang saya bisa what do you call dapatkan income kalau di luar negeri like that Kalau mungkin kita bilang hal-hal lain begitu, lebih banyak yang bisa saya melihat di luar lain like that Tapi karena niatku itu untuk mengamankan imanku, itu kenapa insya Allah alhamdulillah Allah membawa saya di sini karena orang-orang di sekitarku alhamdulillah mereka itu keimanannya kuat. Like that Alhamdulillah keimanan mereka itu kuat. Jadi itu apapun ujian yang datang saya, bahkan saya di mungkin situasi yang sedih, karena kadang kan kita you said turun naik like that so fluctuating begitu. But although I'm on the situation where maybe down begitu turun begitu, alhamdulillah ada aja orang yang datang untuk menguatkan keimananku. Kalau bahasanya itu selalu ada utusan. Itu yang saya bilang, seperti buku. Ada babnya, and then di setiap bab, di setiap chapter ada karakter. Ada pemeran, pemerannya begitu yang for example, ini di saat kamu di situasi ini ada yang datang untuk menyenangkan kamu, begitu, menemani kamu, begitu. After that tiba-tiba hilang. Imagine. Honestly, this is honest. Kadang itu orang tiba-tiba hilang. Kalau bahasa sekarang tuh ghosting. Ada yang ghosting ya? Benar. Tiba-tiba aja mereka kadang hilang. And tiba-tiba kadang itu let's say sibuk begitu ya jadinya. And then all of a sudden ada baru lagi yang datang.